Bayangkan teman-teman, kita berada di pertengahan Juni tahun 1462. Suasananya bukan di Istanbul yang megah, tapi di pedalaman hutan Wallachia, daerah yang sekarang kita kenal sebagai Romania. Malam itu adalah malam bulan suci Ramadan tahun 866 Hijriah. Di perkemahan besar Kekaisaran Ottoman, suasana sebenarnya sangat spiritual. Puluhan ribu prajurit Janissary lagi istirahat setelah seharian puasa di bawah terik matahari musim panas yang menyengat. Lo bisa dengar suara gumam zikir, lantunan ayat suci yang tenang. Tapi di luar lingkaran api perkemahan itu, sunyi. Sunyi yang gak wajar, sunyi yang bikin bulu kudut berdiri. Hutan di sekitar mereka seolah-olah punya mata. Di balik pepohonan rimbun itu ada sosok yang sudah menunggu. Sosok yang malam itu nggak cuma dianggap sebagai musuh politik, tapi dianggap sebagai setan yang berjalan di muka bumi. Namanya Vlad III, atau yang dunia kenal sebagai Dracula. Malam ini, gue bakal ceritain ke kalian sebuah kisah nyata yang jauh lebih ngeri dari film horor manapun. Ini bukan cuma soal taktik perang, ini adalah perburuan pribadi antara dua orang yang dulu tumbuh bersama sebagai saudara, tapi sekarang saling ingin mencabut nyawa. Ini adalah kisah Sultan Mehmed II dan Vlad, sang penyulah. Oke, kita mundur sedikit. Biar lo paham kenapa perang ini bisa jadi sebegitu personalnya. Gila nggak tuh? Sebenarnya, Sultan Mehmed II dan Vlad III itu pernah tinggal di bawah satu atap. Tahun 1440-an, ayahnya Vlad II Dracul, ngirim Vlad sama adiknya, Radu yang tampan, ke istana Ottoman di Edirne sebagai jaminan kesetiaan atau sandara politik. Di sana, mereka dididik bareng Mehmed II. Mereka punya guru yang sama, makan di meja yang sama, bahkan belajar logika, filsafat, dan taktik perang bareng di sekolah elit Enderun. Tapi bedanya begini teman-teman. Mehmed adalah sang putra mahkota yang visioner. Radu, adiknya Vlad, malah jatuh cinta sama budaya Ottoman, masuk Islam dan jadi orang kepercayaan Mehmed. Tapi Vlad beda. Dia tumbuh dengan dendam. Setiap kali dia belajar taktik militer Ottoman, dia nggak berniat buat ngegunain itu untuk Sultan. Dia justru nyatet semua kelemahan mereka. Dia belajar psikologi orang Turki dari dalam, dia belajar gimana caranya bikin mereka takut. Jadi, bayangin perasaan Mehmed II waktu dia naik tahta. Dia ngelihat Vlad sebagai teman masa kecil yang dia harapkan bisa jadi sekutu. Tapi Vlad melihat Mehmed sebagai target utama yang harus dia hancurkan dengan ilmu yang dia dapat dari Mehmed sendiri. Epic banget kan? Fast forward ke tahun 1462, Vlad secara terbuka menantang Sultan. Dia nolak bayar upeti, bahkan dia membantai utusan Sultan, Hamzah Pasha, dan menyulahnya di tiang kayu tinggi. Sultan Mehmed marah besar. Dia bawa pasukan raksasa, hampir 150.000 orang buat ngepung Wallachia. Masalahnya, kampanye militer ini jatuh di bulan Ramadan. Bayangin teman-teman, pasukan Janissary, pasukan elit paling disiplin di dunia saat itu, harus bertempur di tengah musim panas Wallachia yang kering dan panas banget sambil menjalankan ibadah puasa. Ini ujian fisik yang luar biasa berat. Dan Vlad, dia licik banget. Dia tahu dia nggak bakal menang kalau adu jotos secara terbuka lawan Janissary. Jadi dia pakai taktik scorch earth atau bumi hangus. Semua sumur diracuni, ladang gandum dibakar, hewan ternak disembelih dan dibuang ke sungai. Nggak ada sisa makanan, nggak ada air bersih buat buka puasa. Bahkan, gila nggak tuh? Vlad melakukan perang biologis. Dia bayar orang-orang yang kena penyakit kusta, tuberkulosis, bahkan wabah pes atau plague, disuruh nyamar jadi orang Turki buat masuk ke perkemahan Ottoman dan nyebarin penyakit. Janissary nggak cuma ngelawan pedang, mereka ngelawan rasa haus, lapar, dan kuman yang mereka nggak bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mencekam. Gue mau kalian bayangin adegan ini. Setelah berhari-hari menderita di perjalanan, Sultan Mehmed II akhirnya sampai di depan gerbang ibu kota Wallachia, Targoviste. Sultan berharap bakal ada pertempuran besar, atau setidaknya kota yang bisa dikepung. Tapi yang dia temuin justru bikin sejarah dunia merinding.
Di depan gerbang kota itu, ada sebuah lembah sepanjang 5 mil, sekitar 8 kilometer, dan di sepanjang lembah itu berdiri ribuan tiang kayu. Di atas tiang-tiang itu, ada mayat manusia. Lebih dari 20.000 orang disulah hidup-hidup sampai mati. Sultan Mehmed, pria yang sudah menaklukkan Konstantinopel, pria yang sudah melihat ribuan kematian di medan perang, malam itu dia terdiam. Sejarah mencatat Mehmed terpaku melihat pemandangan itu. Dia bukan takut karena pengecut, tapi dia tercengang melihat ada manusia yang bisa melakukan kekejaman sesetan itu. Sultan sempat bilang, bagaimana mungkin kita bisa merebut tanah dari orang yang memperlakukan rakyatnya sendiri dan musuhnya dengan cara yang begitu diabolik. Itu adalah serangan psikologis paling mengerikan dalam sejarah militer dunia. Tapi, Flood belum selesai. Malam tanggal 17 Juni 1462, terjadilah peristiwa legendaris, The Night Attack. Flood tahu, moral pasukan Ottoman lagi goyah gara-gara hutan mayat tadi. Dia nyusun rencana paling nekat. Dia dan pasukannya nyamar pakai seragam Ottoman, mereka bahkan bicara bahasa Turki dengan lancar. Ingat kan, Flood gede di istana Ottoman. Dia tahu semua protokolnya. Tujuan Flood cuma satu, bunuh Sultan Mehmed II di dalam tendanya saat semua orang lagi tidur atau bersiap buat sahur. Dia mau perang ini selesai dalam satu malam. Flood dan kavaleri elitnya menyerbu masuk ke perkemahan. Chaos, kacau banget teman-teman. Karena mereka pakai baju yang sama, prajurit Ottoman saling serang satu sama lain karena gelap dan bingung. Turks killing Turks, itu yang dicatat sejarah. Flood lari menuju tenda yang paling mewah. Dia tebas siapapun di depannya. Dia masuk ke tenda besar itu, dia hancurkan isinya. Tapi ternyata dia salah tenda. Itu tenda Wazir Agung, Perdana Menteri, bukan tenda Sultan. Di momen itulah, pasukan Janisari menunjukkan kenapa mereka adalah yang terbaik. Meskipun kaget, Janisari segera membentuk lingkaran baja di sekeliling tenda Sultan Mehmed. Mereka bikin dinding api dengan senjata api mereka. Flood yang sadar misinya gagal dan Sultan sudah terjaga, akhirnya terpaksa mundur balik ke kegelapan hutan. Setelah malam itu, Flood kabur. Dia kehilangan dukungan karena rakyatnya sendiri juga takut sama dia. Sultan Mehmed nggak lanjutin ngejar Flood ke hutan, tapi dia pintar. Dia ninggalin Radu, adiknya Flood, buat mimpin Wallachia. Radu yang baik hati, diplomatis, dan dicintai rakyat akhirnya berhasil bikin Wallachia tunduk tanpa harus ada pertumpahan darah lagi. Flood III, dia lari ke Hungaria, dipenjara bertahun-tahun, dan akhirnya tewas dalam pertempuran tahun 1476. Kepalanya dipenggal, diawetkan dalam toples berisi madu, dan dikirim ke Konstantinopel. Sultan Mehmed II harus melihat dengan matanya sendiri bahwa saudara angkatnya itu sudah benar-benar mati. Kepala Dracula itu dipajang di atas tiang tinggi di tengah kota biar semua orang tahu kalau teror sudah berakhir. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar satu hal. Sejarah mungkin ingat Vlad Dracula sebagai monster yang kejam, tapi sejarah juga mencatat keteguhan hati Sultan Mehmed II dan pasukan Janisarinya. Di tengah rasa lapar, haus, dan teror yang gak masuk akal, mereka tetap berdiri tegak. Keberanian itu bukan berarti kita gak punya rasa takut. Keberanian adalah saat lo melihat hutan mayat di depan mata, tapi lo tetap melangkah maju karena lo tahu ada kebenaran yang harus diperjuangkan. Gimana menurut kalian? Vlad III itu orang yang nekat atau emang cuma psikopat? Tulis di kolom komentar ya, gue tunggu diskusi kalian.